Yang penting yang mungkin saya anggap paling mendasar, ketika seseorang itu menyadari tugas apa tugas dan tanggung jawab hidup itu yang akan menjadikan dia dimanapun berada, sebagai apapun dia, itu tidak akan keluar dari cita-cita tadi, penegakan agama, gitu kan. Ini menurut saya gitu. Jadi kuncinya di situ. Ketika seseorang sudah memahami apa kewajiban hidup dan tanggung jawab hidup, dia akan tidak akan keluar dari jalur. Bahkan dia akan mencari tadi dunia yang tinggi untuk kepentingan agama, gitu. Itu yang saya pikir. Jadi dia akan mencari kekayaan untuk agama. Dia mencari ilmu yang tinggi untuk agama. Dia mencari jabatan yang tinggi untuk agama. Karena dengan jabatan, dengan harta, dengan ilmu, itu dia lebih leluasa untuk menegakkan agama. Nah, kuncinya ini saja tadi yang sebut, ketika seseorang sudah menjiwai tugas atau kewajiban dan tanggung jawab hidup, itu yang akan menjadi koridor dia untuk berbuat atau beramal dimanapun, atau berperan dimanapun dia berada. Apa tugas dan tanggung jawab hidup itu? Kalau menurut saya sederhana, cuma ini harus dipikirkan. Sering kali kita itu sering mendapatkan tausiah bahwa hidup itu kewajiban hidup adalah ibadah kepada Allah. Tapi ada yang lupa, sebenarnya ada tanggung jawabnya yang harus kita tunaikan juga. Maksudnya gini, jadi tugas dan tanggung jawab itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Contoh misalkan, ada koin ya, uang 50 atau 1000 misalkan. Itu kalau sebelah itu hilang, itu uang itu nggak laku, itu nggak berharga itu. Jadi tugas atau kewajiban dan tanggung jawab itu seperti itu. Yang itu harus betul-betul masuk dalam sanubari kita. Gitu. Nah, apa itu? Tadi, tugas hidup atau kewajiban hidup itu adalah ibadah kepada Allah. Cuma ketika kita nggak dimasukkan dalam pikiran kita, lalu apa tanggung jawabnya? Dia tidak akan bisa memaknai ibadah. Dia tidak akan bisa menyempurnakan ibadah seperti apa. Nah, menurut saya, tanggung jawab itu adalah seperti yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 13, Aqimuddin. Jadi ketika orang udah mempercayai, meyakini bahwa kewajiban hidup itu adalah ibadah kepada Allah, maka harus ada tanggung jawab yang dia tunaikan. Apa? Menegakkan agama Allah. Dengan apapun dia, dengan profesi apapun dia, sebagai apapun dia. Karena aturan Allah, syariat Allah, agama Allah itu luas. Dia membutuhkan penopang-penopang dari segala sudut. Gitu kan. Maksudnya gini, saya berikan ilustrasi lagi. Di kita kan ada wajib belajar ya. Wajib menuntut ilmu ya. Kewajiban menuntut ilmu. Kira-kira kewajiban menuntut ilmu itu bisa tertunaikan nggak tanpa tanggung jawabnya dalam menuntut ilmu? Maksudnya gini, kalau seorang itu menyadari bahwa mencari ilmu itu wajib, kira-kira bisa tercapai nggak kewajiban menuntut ilmu tanpa tanggung jawabnya? Apa tanggung jawabnya? Datang ke pesantren, datang ke sekolah, datang ke perguruan tinggi, datang ke tempat kursus. Mungkin nggak tercapai menuntut ilmu itu tanpa tanggung jawab tadi, tanpa mau datang ke kampus, datang ke sekolah, datang ke tempat kursus, datang ke pesantren, nggak akan tercapai kan? Nggak mungkin. Jadi artinya kewajiban itu harus lekat dengan tanggung jawab. Sama juga ketika seorang mukmin muslim menyadari hidup harus punya kewajiban ibadah kepada Allah, dia tidak akan bisa ditunaikan kalau dia tidak menyadari ada tanggung jawab yang harus ditunaikan. Apa itu? An Aqimuddin. Sebagai surat Asy-Syura ayat 13. Jadi ibadah kepada Allah itu harus diwujudkan dengan usaha kita, ikhtiar kita, sebagai apapun profesi kita, dimanapun kita menegakkan, selalu mencoba semaksimal mungkin menegakkan aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Nah, itulah yang menurut saya menjadi frame seorang mukmin, seorang muslim. Jadi ketika dia menyadari bahwa agama harus ditegakkan, bahkan mengalahkan agama yang lain atau aturan yang lain, itu kita akan mencari fasilitas yang sebaik mungkin, apakah ilmu, kedudukan, harta, untuk menegakkan agama itu. Nah, itulah yang mungkin menjadi ruh dasar atau spirit dasar bagi seorang mukmin. Nah, setelah itu ya itu nanti akan menyesuaikan keadaan gitu. Kita sebagai apa profesinya, mau sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai pebisnis, sebagai pejabat, semuanya akan dikerahkan untuk kumasi sarana aturan Allah nu ieu dipraktekkeun, nu ieu diterapkeun, nu ieu bisa terapkeun.
Sekarang itu mohon maaf, saya sering mengkritik gitu. Ya kepada diri sendiri ya, umat Islam lah maksudnya. Kalau Allah itu mengharamkan riba, kemudian Allah sudah memberikan konsep ekonomi syariah, kenapa kita umat Islam itu betah di dalam kehidupan yang penuh riba gitu? Kenapa tidak pernah merasa berdosa? Kita itu harus menjalankan setiap hari, setiap saat menjalankan riba, praktek riba. Jangankan merasa bersalah, jangankan merasa berdosa, merasa bersalah juga tidak. Kita itu sudah tenggelam pada kebiasaan gitu kan. Nah, seorang mukmin yang sadar, kan tadi ada An Akimudin, kalau mau ibadah dalam sektor ekonomi ya ekonominya harus ekonomi Islam kan gitu kan. Itu yang harus kita terapkan. Kan ini banyak ya tokoh Islam gitu yang betah terhadap situasi seperti ini. Artinya tanggung jawab itu mungkin belum masuk di dalam hatinya gitu. Makanya sekali lagi kuncinya adalah kesadaran hidup, yakni hidup itu punya kewajiban dan tanggung jawab. Hidup wajib ibadah kepada Allah, tanggung jawabnya tegakkan agama Allah gitu, tegakkan aturannya. Itu akan menjadi kendali terhadap perilaku kita, siapapun kita. Gitu. Mau jadi pejabat apapun, setinggi apapun kita tidak akan lupa karena itu sudah terpatri di dalam diri kita. Gitu. Beda kalau kita nggak punya itu ya jadi pejabat ya justru tadi korupsi segede-gedenya gitu. Karena dia nggak punya pikiran. Mungkin sering dia ngomong hidup harus ibadah, tapi korupsi kan gitu. Gitulah. Mungkin yang bisa jawab itu.